salam bahagia selalu. Saya percaya apapun keberadaan kita selalu bisa tetap bahagia, merayakan Imlek atau tidak merayakan Imlek, tetap bahagia karena kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh apapun yang ada di depan kita atau apapun kata orang, apapun situasi kita, tetapi ditentukan oleh apa kata Tuhan. Sebagaimana yang dituliskan di dalam firman Tuhan, dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Dengan demikian, kalau kita selalu merasa, Tuhan, aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa, tapi karena semua dari Engkau, untuk Engkau, maka itulah yang membuat kita bahagia, karena kerajaan Allah pasti menjadi milik kita. Dan dikatakan juga berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bagi saudara-saudara yang sedang berduka, mungkin merasa orang lain dengan sukacita, dengan saudara-saudaranya, dengan keluarganya merayakan Imlek, tetapi kenapa saya sendirian? Saudara akan dihibur karena Allah Roh Kudus sangat mengenal isi hati saudara. Dia sanggup untuk menolong dan menghibur. Bukalah hatimu untuk Tuhan. Dan dikatakan juga berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jangan bersikap kasar atau sadis atau apapun bentuk lainnya yang membuat kita digelari kurang lemah lembut. Tetapi kalau kita terus mau memperangaikan kelemah lembutan, maka kita akan menjadi orang-orang yang pemilik bumi ini. Haleluya. Dikatakan lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kebenaran firman Allah, kalau kita terus timba dengan banyak lagi, dengan limpahnya, maka kita akan dipuaskan. Itu sebabnya firman Allah berkata, inilah yang membuat kita berbahagia. Dikatakan lagi, masih mau? Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Setiap kali kita bermurah hati, kita akan menuai kemurahan. Bahkan kemurahan Allah tidak akan berkekurangan dan tidak akan berhenti untuk setiap orang yang mau memiliki dan berbagi dengan murah hati. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jangan lupa selalu bawa damai dimanapun saudara berada. Shalom artinya salam damai sejahtera untuk setiap orang, siapapun yang kita temui, lewat sapaan, lewat senyuman. Dan itulah yang membuat kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan ada lagi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Pemilik kerajaan sorga adalah orang-orang yang rela dianiaya sebab kebenaran. Kalau kita tetap berdiri pada kebenaran, kadang-kadang itu sulit, tapi kebenaran itulah yang akan menjadi perisai kehidupan kita, sehingga tidak ada satupun yang bisa mengganggu-gugat kehidupan kita untuk kekekalan. Yang terakhir, berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Setiap kita, apabila kita terus dianiaya atau ditekan, dibuat stres, dibuat depresi, tapi karena kebenaran, jangan terpukul, jangan merasa tertindas, berdiri bangkit, karena Tuhan itu mengasihi kita. Sebagaimana nabi-nabi sebelum kita, semuanya juga mengalami hal yang sama. Tetapi Tuhan memberikan kebahagiaan karena saudara dikaruniai kasih karunia untuk menanggung segalanya. Haleluya. Marilah kita nikmati kebahagiaan yang sejati, karena yang dijanjikan dari perkataan firman Tuhan itu untuk setiap orang yang menggunakan firman Allah ini, yang dituliskan dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12 sebagai perisai kehidupannya. Hari ini saya juga tak lupa mengucapkan selamat berbahagia dan selamat merayakan hari Imlek, Kongsi Pakai. Tuhan memberkati, biar setiap kita semuanya melibatkan Tuhan dalam perayaan, dalam kesukaan kita, karena kebahagiaan sementara bisa setahun sekali aja Imleknya. Tetapi kalau kita memiliki kebahagiaan seperti yang Alkitab tuliskan, maka saudara akan menikmati yang sejati, bahagia di dunia sampai di surga. Saya ajak kita nyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, lalu kita berdoa ya. Tuhan itu mengasihi kita sendiri.
Tuhan. Haleluya, haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Kami sungguh bahagia mengenal Engkau Yesus, mengenal segala janji dan kebenaran firman-Mu. Bantu kami untuk memeluk setiap perintah-perintah-Mu, sehingga kami bisa melakukannya, dan kebahagiaan itu menjadi bagian dalam hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Taruh tangan saudara di tempat yang sakit. Kita akan berdoa di dalam nama Yesus. Setiap yang sakit kami usir sakitnya dalam nama Yesus. Bukan ditinggalkan mereka yang sakit karena migren, karena sakit stres, depresi ataupun autis, yang sakit karena leukemia, cancer, stroke, kami hancurkan semua sakitnya dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan di tengah gelombang apapun yang bergejolak yang membuat dia tidak mau, kami usir semua kuasa-kuasa kegelapan yang membuat dia goncang. Pergi tinggalkan. Darah Yesus kita bebaskan kami semua untuk terus memandang Tuhan di atas segala-galanya. Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau yang menciptakan waktu dan segala apapun yang kami bisa nikmati. Bantu kami bisa mengucap syukur atas setiap perkara yang Tuhan sudah kerjakan. Tolong Tuhan supaya mereka yang sedang berkekurangan kebahagiaan, berikan kemampuan untuk hiburkan dan berikan kesempatan untuk bisa mengaplikasikan firman Allah sebagai kebenaran dalam hidupnya, sehingga dia bisa dapat tetap bertahan kuat dan bisa mengambil keputusan untuk tetap bahagia di tengah-tengah situasi apapun juga. Berkati Tuhan mereka yang sedang berada di dalam kesulitan apapun juga, mungkin karena banyaknya cobaan, berikan kekuatan melewati sampai pada akhirnya bisa keluar dari cobaan dengan penuh kemenangan. Mereka yang sedang studi, berikan hikmat akal budi menyelesaikan studinya. Bahkan mereka yang sedang cari pasangan hidup, berikan pasangan yang baik atas hubungan cinta. Mari kita berdoa terus. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan untuk kami berdoa hari ini. Biar kiranya kasih karunia Allah turun untuk setiap kota-kota dimanapun kami berada, sehingga semua terjadi damai sejahtera melimpah-limpah dalam kehidupan dimanapun kami berada, untuk setiap kota kami, sehingga rakyatnya disejahterakan, pemimpin-pemimpinnya diberikan roh takut akan Allah, diberikan hikmat akal budi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa tekanan yang memberatkan hidupnya. Bantu semua masyarakat untuk taat akan undang-undang yang telah ditetapkan. Tuhan, terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Berkati setiap pergumulan hidup anak-anak-Mu. Mereka yang sedang kacau rumah tangganya, berikan kedamaian. Angkat semua roh perceraian yang selalu mau menghancurkan kehidupan masa depannya. Dalam nama Yesus kami lepaskan berkat atas setiap kehidupannya. Apapun yang kerjakannya berhasil, yang berulang tahun juga diberikan panjang umur. Yang berada di dalam kesulitan keuangan pekerjaan diberikan kesempatan untuk meraih hal-hal yang terbaik. Sehingga janji Tuhan adalah janji yang nyata, menjadi milik untuk setiap orang yang terbuka hatinya kepada Tuhan. Mulai hari ini setiap orang yang mendengarkan video ini mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, menerima dan meminta kemurahan Tuhan agar Roh Kudus tinggal bersama dengan hidupnya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang sudah mati untuk mengampuni dosa, Tuhan Yesus juga akan terus menuntun hidupnya sehingga semua menjadi pengikut Yesus yang indah. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati kehidupan kami mulai sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Selamat merayakan tahun baru Imlek. God bless you.